Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa huwa khairul bariyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Perkenankanlah, di sini saya Dimas Trianto, NIM 192121107 yang akan mempresentasikan mengenai tugas daripada UAS mata kuliah Sosiologi Hukum tentang maraknya pelanggaran rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah merupakan bagian dari perlengkapan jalan dan berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah ataupun petunjuk bagi pengguna jalan. Hal ini tertuang dalam pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang ditetapkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi rambu perintah dan rambu larangan, dan bagi pelanggar terhadap ketentuan rambu perintah dan rambu larangan dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Pasal 287 ayat 2. Rambu lalu lintas merupakan simbol aturan yang telah memiliki kekuatan hukum yang wajib untuk diikuti dan dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Akan tetapi, pada saat ini perbuatan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan, khususnya pengguna sepeda motor, dapat kita saksikan setiap harinya dan terjadi hampir di setiap ruas jalan. Bahkan di depan petugas polisi pun pelanggaran terhadap rambu lalu lintas sering terjadi tanpa dilakukan tindakan hukum apa-apa. Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas terus terjadi dan begitu memprihatinkan. Kecenderungan terhadap pelanggaran terus bertambah. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas terus ditingkatkan, namun tidak ada jaminan rambu itu akan ditaati oleh pengguna jalan. Kondisi ini memperlihatkan adanya konsekuensi negatif ketika seseorang pengguna jalan berusaha untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, sementara pengguna jalan lain tidak ditindak atau diberikan sanksi ketika mereka melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kondisi ini jelas akan berdampak tidak baik terhadap pengguna jalan yang selalu berusaha untuk mentaati aturan lalu lintas. Padahal, kunci suksesnya penerapan aturan lalu lintas itu dengan adanya penegakan hukum. Di sisi lain, banyaknya pembiayaan terhadap pelanggaran rambu lalu lintas mengakibatkan hukum tidak memiliki wibawa sama sekali. Dianggapnya bahwa aturan itu hanya sebatas simbol dan himbauan saja yang memang tidak ada dampaknya. Jika ini terus terjadi, maka tinggal dilihat akibatnya nanti. Selain kondisi lalu lintas yang tidak tertib, resistensi terhadap kecelakaan juga akan semakin meningkat. Yang lebih parahnya lagi, pembiaraan perilaku manusia yang sering melakukan pelanggaran di jalan dikhawatirkan juga akan mengakibatkan perubahan perilaku negatif terhadap lingkungannya. Apabila konsekuensi perilaku manusia di jalan telah tertib dan konsisten, maka perlahan perilaku di jalan akan semakin kondusif dan aman. Pengguna jalan yang taat aturan akan merasakan reward dari lingkungannya, yaitu dengan adanya suasana tertib dan aman pada saat dia mengemudikan kendaraannya di jalan, dan melihat bahwa pengendara kendaraan yang lain pun patuh dan taat terhadap aturan-aturan dari rambu lalu lintas, sehingga akan tercipta suasana yang dapat dirasakan oleh semua pengguna jalan secara adil. Semua pengguna jalan akan melihat bahwa setiap pelanggaran rambu dan aturan lalu lintas lainnya akan mendapatkan hukuman. Dengan sendirinya, perilaku taat dan patuh terhadap aturan lalu lintas akan semakin terbentuk karena selalu mendapatkan penguatan yang positif. Semakin konsisten terhadap penegakan hukum di jalan, semakin kurang tingkat pelanggaran. Semakin kurang tingkatnya pelanggaran, semakin tertib mengemudikan kendaraan. Semakin tertib mengemudikan kendaraan, maka semakin lancar dan aman. Begitu pula dengan pengeluaran yang akan semakin kecil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai tentang maraknya pelanggaran rambu lalu lintas yang ada di jalan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.